Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayah bunda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kami akan memberikan sebuah informasi, kabar gembira. Insyaallah kita akan membuatkan sebuah program untuk santri dan santriwati, yaitu program Mabit, atau yang dikenal dengan masyarakat program bermalam membina iman dan takwa, atau bisa kita katakan bermalam bersama ilmu dan amal. Yang dimana ya bunda sekalian, kami bertujuan diadakannya program ini agar bisa memaksimalkan seluruh santri dan santriwati dalam belajar Islam, agar mereka bisa mempelajari Islam ini secara intensif, secara terstruktur, dan pada intinya agar mereka bisa lebih maksimal lagi dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan insya Allah ayah bunda sekalian, di antara program yang kami rencanakan pada kegiatan Mabit ini, program Mabit ini, di antaranya program yang pertama, pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran tentang tahsinul Quran, yang dimana program ini insya Allah kami akan mengajarkan santri dan santriwati agar bisa lebih maksimal, baik secara teori maupun praktek, agar mereka mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf demi huruf sesuai dengan sifat dan tempatnya, atau kita kenal sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan kita berharap pada intinya agar mereka ini nantinya akan bisa lebih fasih lagi dalam membacakan ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, insya Allah ayah bunda sekalian, di antara pembelajaran yang akan kami ajarkan kepada santri maupun santriwati adalah tentang fikih ibadah. Tentang fikih ibadah, yang dimana fikih ibadah ini tentang tata cara beribadah. Misalnya tentang tata cara berwudu, tata cara sholat, dan tata cara ibadah lainnya. Dan di antara tujuannya, alasannya mengapa diajarkan mereka ini, karena memang di rumah tahfiz kita memiliki program bagaimana mereka diajarkan tentang fikih ibadah, yang namun pembelajaran ini insya Allah akan lebih maksimal ketika mereka mabit bersama kami. Maka di antara alasannya ya bunda sekalian, begitu banyak kaum muslimin yang sampai hari ini mereka dalam beribadah, baik dalam tata cara berwudu, tata cara sholat, mereka masih banyak sekali yang jatuh dalam kesalahan. Dan maka kita berharap agar santri dan santriwati ini mereka kelak tumbuh dewasa, bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, banyak masyarakat ketika berwudu mereka tidak menyempurnakan wudunya. Berapa banyak masyarakat ketika berwudu itu hanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui saja, tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, berapa banyak masyarakat yang mereka ketika berwudu, kami sering mendapati terkadang seseorang yang sudah dewasa tapi wudunya saja itu tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka sering kita melihat terkadang masyarakat kaum muslimin ketika mereka berwudu, mereka tidak membasuh lengannya, tangannya ini sampai ke siku, atau tidak membasuh wajahnya ini sampai ke seluruh batasan-batasan wajah. Maka kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, masalah tentang wudu ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Dan begitu banyak kita melihat terkadang masyarakat kaum muslimin wudunya saja, mungkin di antara kita juga seperti itu, tidak sampai membasahi sikunya, artinya sampai hanya ke pertengahan lengannya ini saja. Maka ini adalah sesuatu yang menyelisihi daripada perintahnya Allah. Karena Allah mengatakan, basulah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basulah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Nah, maka ini adalah contoh begitu banyak masyarakat kaum muslimin yang masih terjatuh dalam perkara ibadahnya. Atau contoh yang kedua, berapa banyak terkadang kami mendapati seseorang yang sudah dewasa, dalam sholatnya saja itu mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Atau bahkan terkadang mereka justru melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, ketika seorang muslim itu sujud, maka Nabi SAW memerintahkan, hendaknya kita sujud di atas 7 anggota tubuh kita. Dan di antara anggota tubuh itu, di antara 7 itu, salah satunya adalah hidung. Berapa banyak masyarakat yang kalau mereka sujud, hidungnya tidak ditempelkan ke lantai. Maka ini adalah perkara yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Dan saya katakan tadi, berapa banyak yang justru mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang dimana Nabi SAW mengatakan, dilarang seseorang itu ketika sujud meletakkan atau menempelkan keseluruhan lengannya ini ke lantai. Nah, begitu banyak kaum muslimin yang ketika sujud menempelkan lengannya ini ke lantai. Dan ini adalah perkara menyelisihi larangan Nabi SAW. Ini sebagai contoh yang dimana kami khawatir santri dan santriwati kalau mereka tidak diajarkan, artinya kalau mereka berislam hanya sesuai dengan bagaimana kaum muslimin pada umumnya berislam, maka mereka tidak mengetahui bagaimana batasan-batasan dalam perkara ibadah. Dan konsekuensinya, ayah bunda sekalian, ketika seseorang muslim itu, ketika dia beribadah, justru dia menyelisihi perintah Nabi atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi SAW mengatakan amalannya akan tertolak. Sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya yang kami ajarkan, maka amalan itu fahuwa raddun, amalan itu akan tertolak. Maka kita khawatirkan kalau nanti anak-anak kita atau mungkin bahkan kita kalau beribadah itu ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena perkara amalan ini, perkara ibadah itu tidak boleh dengan hawa nafsu, harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW. Lalu insya Allah program yang selanjutnya, ayah bunda sekalian, yang insya Allah akan diajarkan kepada santri maupun santriwati adalah tentang perkara adab. Yang dimana kita berharap santri dan santriwati ini kelak tatkala mereka dewasa, mereka bisa memiliki adab yang baik. Menjadi seorang muslim yang memiliki adab yang sangat baik. Yang dimana kita berharap mereka kalau berada di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan merasakan kenyamanan karena adanya mereka. Karena baiknya adab dan akhlak mereka. Karena di antara perkara yang membuat seseorang itu buruk di tengah masyarakat karena buruknya adab dan akhlaknya. Dan tentu kita juga sebagai orang tua berharap sekali agar anak-anak kita kelak ketika mereka dewasa akan berbakti kepada kita. Dan tentu mereka tidak akan berbakti kepada kita kalau mereka tidak mengetahui ilmunya. Mereka tidak tahu adab dan akhlaknya, bagaimana menjadi seorang anak yang baik kepada orang tuanya. Dan anak yang durhaka itu pasti tentu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ilmunya, karena mereka tidak memiliki adab yang baik.
Maka ini salah satu tujuan kami mengajarkan adab dan akhlak, karena kami berharap karena santri dan santriwati ini kelak mereka tumbuh dewasa yang berguna di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ya bunda sekalian, insya Allah pembelajaran yang akan kami ajarkan diantaranya adalah bagaimana membangun jiwa mereka agar memiliki ukhuwah Islamiyah yang baik, agar memiliki jiwa sosial yang baik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ukhuwah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya seorang mukmin itu harus memiliki ukhuwah yang baik terhadap sesama muslim yang lainnya. Yang dimana kita melihat di tengah-tengah masyarakat sangat banyak saat ini kaum muslimin yang tidak lagi peduli dengan saudaranya semuslim, tidak lagi peduli dengan orang-orang yang satu agama dengan dia. Maka kami berharap sekali santri dan santriwati nantinya mereka adalah orang-orang yang bisa memiliki jiwa sosial yang baik. Melalui program Mabit ini kita berharap mereka akan bisa memiliki perhatian kepada teman-temannya, bisa membantu teman-temannya ataupun memenuhi kebutuhan teman-temannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kalibunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang dimana bangunan ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kita berharap agar kaum muslimin bisa bersatu di atas ukhuwah Islamiyah yang baik. Terlebih lagi anak-anak kita berharap memiliki jiwa yang baik terhadap ukhuwah Islamiyah ini. Dan sebagai tambahan mungkin ayah bunda sekalian, terkhusus misalnya untuk wanita, untuk santriwati nantinya insya Allah mereka juga akan diajarkan bagaimana batasan-batasan pakaian syar'i, bagaimana batasan-batasan pakaian yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW, bagaimana pakaian muslimah yang sesungguhnya. Dan kita berharap agar nantinya mereka tumbuh dewasa tidak terpengaruh dengan budaya barat, dengan pakaian-pakaian yang justru menyelisihi syariatnya Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis. Dan memang kelak akan ada wanita, kata Nabi SAW, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhti. Begitu banyak akan ada manusia, memang akan ada perempuan yang mereka pakaiannya seperti orang yang tidak berpakaian, atau berpakaian tapi seperti, mohon maaf, orang yang telanjang, atau perempuan yang mereka kalau jalan itu berenggak-lenggok, ataupun mereka yang kalau menutup kepalanya sebagaimana punuknya unta. Maka ini yang kita harus hindari. Kita harus membangun anak-anak kita, terutama santriwati, anak-anak perempuan kita harus mengetahui batasan-batasan pakaian syar'i agar mereka tahu inilah pakaian muslimah yang sesungguhnya. Dan sebagai tambahan lagi, ya semoga Allah memudahkan kita bisa mengajarkan juga nanti kepada mereka tentang ilmu bahasa Arab. Misalnya kita mengajarkan bahasa Arab yang mendasar misalnya. Karena memang bahasa Arab ini adalah perkara yang penting. Bahkan disebutkan di sebuah athar, Umar ibn Khattab pernah mengatakan, Umar ibn Khattab ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang bahkan dijamin surga. Beliau mengatakan, ta'allumul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada agama Islam. Bagian daripada agama kalian, yang artinya bahasa Arab ini adalah sesuatu yang berada di dalam Islam, yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini kita berharap mudah-mudahan secara perlahan program Mabit ini bisa berjalan dengan baik, bisa mengajarkan kepada santri dan santriwati lebih maksimal lagi dalam belajar ilmu syar'i. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.